Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Orang yang kiri berkata, "Yang mulia, tempat ini memiliki pemandangan terbaik. Anda akan dapat melihat pertempuran dengan jelas." Wah, yang mulia beruntung. Selain dari pemimpin kita yang menggodanya, dia masih memiliki kecantikan yang melayaninya. Dalam hati pria ini, biasa-biasa aja. Dia hanya beruntung dengan kelahirannya. Aku akan menjadikanmu batu seduhan pertamaku setelah aku menjadi kaisar. Dalam hati Lu Wuchen, menatapku begitu berani. Dia benar-benar melihatku sebagai penjahat. Lu Wuchen berkata, "Anda bisa mulai." Baik, aku mengumumkan kompetisi sekte dimulai sekarang. Nah, ini di lapangan bela diri kita melihat Su Qinghan tingkat gua tahap menengah. Dalam hati Lu Wuchen, oh, satu lagi dengan Su sebagai nama belakangnya. Astaga, lihat wajahnya, tubuhnya, dan kelasnya. Jika dia bukan pemeran utama wanita, maka aku nggak tahu siapa lawannya Su Qinghan, si botak. Dia berkata, "Jangan khawatir saudari, aku paling baik bersikap lembut dengan perempuan. Aku akan berhati-hati denganmu." Seorang penonton berkata, "Hei tuh, lihat, ini baru 1 tahun. Pelatihan tertutup dan saudara mau telah menembus tahap akhir level gua." Kita melihat Su Qinghan menyiapkan pedangnya dan dia langsung maju menyerang. Hanya itu yang kau punya, hah? Nih, tarik pedangmu. Aku telah menjadi satu dengan pedangku. Pedangku adalah aku. Kita melihat tiba-tiba muncul sebuah perisai. Kemampuan pertahanan. Tubuh pedang Xuanwu. Penilaian yang bagus. Saudari, basi kultivasiku lebih tinggi darimu. Kau nggak dapat menghancurkan pertahananku. Aku menyarankan agar kau menyerah untuk membatasi rasa sakitmu. Dia menyerang, tapi Su Qinghan berhasil menghindarinya. Pedang petir Paipu. Apa? Itu adalah Abichna terkuat dari sekte kami. Kita melihat si botak mencoba menahannya, tapi gagal dan si botak kalah. Su Qinghan menang. Usaha yang bagus. Lu Wuchen berkata, dia cukup berbakat. Anda memiliki mata yang bagus, yang mulia. Su Qinghan adalah murid sekte kami yang paling berbakat dalam permainan pedang. Qinghan, ayo naik ke panggung. Baik, mendengar itu orang-orang berbisik, Su Qinghan, kenapa dia dipanggil untuk pergi ke sana? Apakah yang mulia menyukainya? Sial, aku cemburu. Aku berharap yang mulia juga menyukaiku. Apa yang diinginkan bajingan ini? Su Qinghan adalah milikku. Nona Qinghan, aku tahu keterampilan pedangmu sangat mencengangkan. Kebetulan aku tertarik, jadi aku berpikir untuk bertanya padamu. Dalam hati Cao Fang, aku nggak yakin tentang latar belakang Su Yu, tetapi nggak ada manusia bumi yang tahan jika terjadi tepat di depan wajah mereka. Yang mulia juga tertarik dengan permainan pedang. Iya, aku bingung, jadi aku ingin bertanya. Dalam hati, ini berarti harusnya Su Yu ya. Dalam hati Su Yu, sialan, beraninya menyentuh wanitaku. Kau sepertinya ingin mati. Dalam hati Su Qinghan, yang mulia adalah eksistensi tertinggi dari 1000 alam. Namun dia nggak memiliki sikap apapun. Emang terhormat. Dalam hati Yao Chen, yang mulia sangat rendah hati. Lalu tiba-tiba Su Yu maju. Dia berkata, "Aku, Su Yu, ingin menantang murid inti. Siapa yang berani menantangku?" Dalam hati Cao Fang, dia nggak bisa menunggu bahkan untuk sesaat. Hei, lihat itu, sungguh sikap yang arogan. Seorang pelayan belaka berani menantang murid inti. Dia hanya menginginkan kematian. Memalukan. Berhenti main-main. Kau adalah murid lain yang bahkan belum lulus ujian untuk menjadi murid inti. Kau berani menantang murid inti?
Pergi, murid luar. Dia gila. Betapa bodohnya dia. Mencoba membuat dirinya dikenal oleh Yang Mulia. Persetan sialan. Hei, apakah statusku benar-benar penting? Aku seorang murid luar. Dan kenapa emangnya, hah? Aku akan menghajar kalian semua. Dalam hati Cao Fang sombong dengan hal-hal. Sepertinya dia adalah tipe orang yang akan membantai yang ada di jalannya. Lu Wucheng berkata, Qing Han, nama belakangnya juga Su. Apa kau mengenalnya? Dia adalah murid dari puncak dewa dan juga dia pelayanku. Dia akan memenangkan tempat untuk menjadi murid inti. Tetapi aku nggak percaya dia begitu gila sehingga dia akan menantang murid inti. Dalam hati Lu Wucheng terlahir sebagai hamba. Itulah kenapa dia sangat ingin menampilkan dirinya. Lu Wucheng berkata, ya, jika dia ingin menantang murid inti, maka biarkan dia mencobanya. Si ketua merespon, baiklah Yang Mulia, kalau kau ingin melakukannya, maka akan kuberi kau kesempatan. Siapa yang akan mengambil tantangan ini? Biarkan aku melihat baik-baik. Kita melihat seseorang maju. Itu adalah murid inti dari Skyfire Peak, Su Xian. Saudara Su mengambil tantangan. Suyu sudah selesai. Saudara Su membudidayakan salah satu dari 10 Abichna sekte bulu surgawi, api Aquamarine ke-7. Sedikit aja bisa membakarmu sampai mati. Keberanian untuk menantang murid inti sebagai pelayan belaka. Kau benar-benar menggigit lebih dari yang kau bisa kunyah. Kalau kau meminta maaf sekarang, aku masih bisa mengampuni hidupmu. Persetan dengan apapun omong kosong murid inti. Aku akan membunuhmu hari ini dan tempatmu akan menjadi milikku. Konyol. Api Aquamarine ke-7. Pergi! Kita melihat si Su menyerang ke arah Suyu. Dan kita melihat sebuah ledakan yang besar. Hanya pelayan seperti kau ingin membunuhku. Di kehidupan berikutnya kali. Kau beruntung bahwa kau bahkan bisa mati di bawah api Aquamarine ke-7ku. Ini sangat mengecewakan, kakak Su. Hah? Itu bahkan gak merusaknya sedikit pun. Gak mungkin kau meminta kematian. Mulai hari ini, hanya murid inti Suyu yang ada di dunia ini. Caramu menyebutku hanya pelayan membuatku sangat marah. Dan Suyu langsung menghajarnya. Dan dia pun terhempas jauh. Pelayan sepertinya memiliki kekuatan tersebut. Holy shit. Gue plesetin ya. Dia mampu mengalahkan Brother Su yang berada di tahap pertengahan tingkat cave saat sendiri berada di tingkat bergerak gunung. Benar yang kau sebut api Aquamarine ke-7 itu hanyalah sampah. Aku bisa menghancurkanmu dengan tinjuku. Aku gak percaya. Kita memiliki kandidat yang baik di sekte kita. Waktunya untuk aku bersinar. Aku nggak pernah tahu bahwa sekte Anda juga bagus dalam peningkatan fisik. Seksi dari Celestial Bulu selalu mengutamakan mantra dan keterampilan pedang. Nggak pernah ada kultivasi pada fisik refining. Dia sangat kuat dan memiliki fisik yang kuat. Aku berpikir dia mungkin membuat beberapa keterampilan kuat dalam peningkatan fisik. Dalam hati Suyu, dari saat ini dan selanjutnya gak ada yang berani untuk melihatku. Lu Wucheng berkata, orang ini, dia pelayan dari rumahmu. Pernahkah dia berhubungan dengan budidaya sebelumnya? Tidak, dia hanya pelayan rumah biasa. Dia hanya mulai budidaya ketika aku membawa dia ke sekte bersamaku. Caranya membakar darah untuk membuat energinya mengingatkanku pada seseorang. Dulu, ada seseorang yang menggunakan kekuatan tubuh mereka untuk membunuh paksa tingkat Taoisme lain. Ketika mereka sendiri hanya di tingkat reinkarnasi. Tetapi setelah pertempuran, dia terluka parah. Mungkin meninggal juga. Yang Mulia, apakah Anda merujuk pada iblis terkenal dari 300 tahun yang lalu, Sui Shi Laozu? Sui Shi Laozu adalah ahli menggunakan darah untuk memperbaiki fisiknya, dan keterampilannya dalam memperbaiki fisik sangat kuat. Dalam hati mereka berdua, apakah Suyu mewarisi kemampuan Sui Shi Laozu? Suyu melihat si Lu Wucheng berkata sesuatu pada mereka. Dalam hati Suyu, brengsek. Apa yang diberitahu pangeran bajingan itu? Su Qing Han harus melihatku dengan pujian di matanya. Suyu berkata, siapapun yang ingin menantangku, aku akan mengambil salah satu dari kalian hari ini. Sikap agresif dan sombongnya sama persis dengan Sui Shi Laozu. Ting! Pertumbuhan Suyu telah terganggu keberuntungan minus 100. Dalam hati Lu Wucheng, bagus, benih kecurigaan telah ditanam. Yang harus kita lakukan sekarang adalah duduk dan menonton. Ting! Kata-kata tindakan. Titik penjahat plus 2000. Dalam hati Suyu, mereka datang. Apakah pangeran ini melihat sesuatu dalam saya dan ingin mengambilku? Apa itu trik iblis bodoh? Dan beraninya kau menggunakannya di sekte kami. Berlutut. Apa? Aku menang dengan tanganku sendiri. Bagaimana kau memerintahkanku untuk berlutut? Kau terlalu kuat untuk pembudi tingkat gunung normal bergerak. Keterampilan memperbaiki tubuhmu juga sangat kuat. Kemampuan siapa yang kau wariskan? Hei, anak itu tidak menggunakan keterampilan kultivasi dari Sect of Celestial Bulu. Iya kan? Itu yang aku katakan. Bagaimana lagi dia bisa memiliki tubuh yang kuat? Dalam hati Suyu, aku mendapatkan Divine Archeon Manual dari orang yang sakit. Jadi nggak salah mengatakan aku mewarisi kemampuan mereka. Lalu si ketua berkata, nggak berani berbicara kebenaran. Lalu mati. Dia menyerang ke arah Suyu. Aku tergencet. Aku nggak bisa mengambilnya lagi. Manual Archeon ilahi. Lalu muncul nih sebuah gulungan. Dan dia langsung kabur. Mundur dia.
Kau berhasil menerima seranganku. Kau pasti mewarisi kemampuan Sui Shi Laozu. Maka nggak ada lagi gunanya memilikimu lagi di sini. Lalu Lu Wuchen berkata, tunggu, pemimpin sekte, kebenarannya masih belum jelas. Jadi lebih baik jangan bertindak secara gegabah. Gimana aku bisa mendapatkan hasil terbaik dari dia jika domba sendiri dibunuh? Kemudian aku akan menyimpan hidupnya. Tetapi jika dia mengembangkan keterampilan iblis, aku nggak akan mentoleransinya. Dia pelayan Qing Han. Saya percaya pada pilihan Qing Han untuk orang. Terima kasih yang mulia. Lu Wuchen merespon, bukan apa-apa, apapun untuk menolong Qing Han. Ting, penafsiran Su Qing Han Suyu telah berubah. Keberuntungan Suyu minus 100, villain points plus 200. Dalam hati Lu Wuchen, kelihatannya Su Qing Han sangat menyayanginya. Lu Wuchen berkata, Nona Qing Han, saya masih sedikit kebingungan. Kenapa kita nggak melanjutkan diskusi nanti malam? Qing Han sangat manis. Aku diserang tepat setelah pangeran berbicara dengan Su Qing Han dan pemimpin sekte. Dia pasti mengatakan sesuatu. Lu Wuchen, kamu aku akan membunuhmu. Gak bisa. Anak-anak keberuntungan ini memiliki hal-hal lain yang lebih menarik untuk diucapkan. Siapa penjahat di sini? Ketika mereka sangat sering menyimpan kata-kata bunuh di samping mulut mereka. Su Qing Han menghampirinya dan berkata, diam, keterampilan demonik apa yang kau buat? Aku sangat kecewa padamu. Nona, aku tidak. Ting, sistem memberitahu. Su Qing Han kecewa pada Suyu. Keberuntungan Suyu minus 100 poin. Penjahat plus 2000. Sekarang kita pergi ke kamar Lu Wuchen. Ting, anak keberuntungan. Ini kau, Lakor Divine Archeon Manual. Keberuntungan 300. Manual ilahi Archeon. Apakah ada hubungannya dengan Kaisar Archeon? Dia salah satu orang paling kuat di 3000 tahun yang lalu. Ini adalah manual milik Kaisar Acheron. Itu membawa semua hartanya sejak dia masih hidup. Itu juga membawa salah satu jalan yang membuat dia menjadi Kaisar Acheron. Acheron itulah. Gak heran, kultivasi Suyu maju sangat cepat. 2 tahun lagi dia akan sulit untuk diselesaikan. Dalam hati Lu Wuchen, kelihatannya kita masih perlu mencuri keberuntungannya lebih banyak seperti yang diharapkan. Dia di sini. Nah, ternyata si Qing Han datang. Qing Han, kau membutuhkan sesuatu. Dalam hati Qing Han, dia benar-benar tampan. Hanya melihat senyumnya yang mulia membuatku merasa hangat di dalam. Qing Han berkata, aku datang untuk terima kasih yang mulia. Jika bukan untuk kemudahanmu, Suyu pasti sudah mati. Tidak apa saja untuk membantu Lady Qing Han. Yang mulia menyebutkan bahwa Anda tertarik pada keterampilan pedang ini. Ini adalah beberapa pengertian yang saya punya tentang keterampilan pedang selama tahun-tahun ini. Saya yakin Anda pasti punya banyak abijna. Qing Han hanya bisa melakukan banyak. Jadi saya berharap yang mulia akan menerima ini. Lu Wuchen merespon, orang-orang biasanya nggak membagikan pengertiannya tentang keterampilan pedang dengan mudah. Anda benar-benar berpikir, Qing Han. Aduh, apa nih translate-nya? Anda benar-benar mungkin considerate kali ya. Qing Han berkata, Qing Han merasa terhormat untuk disetujui oleh yang mulia. Dalam hati Qing Han, aku nggak percaya pangeran seperti dia dengan status yang sangat tinggi, dia sangat santai. Lalu ting, sistem memberitahu, Master telah memperoleh perhatian Qing Han. Keberuntungan Suyu minus 50, villain point plus 1000. Dalam hati Lu Wuchen, semuanya bekerja untuk keuntunganku. Lu Wuchen bertanya, Lady Qing Han, apa pandangan Anda terhadap Suyu? Su Qing Han menjawab, Suyu adalah pelayanku yang baik. Saya nggak percaya bahwa dia akan mewarisi kemampuannya dari Sui Shi Laozu. Aku berharap yang mulia mengizinkanku untuk mendapatkan ke bawah ini. Lu Wuchen membalas, Anda diizinkan. Lalu Qing Han pun pergi. Lalu Yao Chen masuk. Selamat yang mulia, Anda berhasil lagi mengambil domba lain. Lu Wuchen merespon, kenapa aku merasakan aroma kecemburuan sekarang? Yao Chen gak cemburu. Yang mulia sangat lembut terhadap Su Qing Han, tapi Anda sangat dingin terhadap Yao Chen sebelumnya. Lu Wuchen membalas, apa kau menyalahkanku? Yao Chen merespon, Yao Chen tidak. Benar, yang mulia, kekuatanku sedikit meningkat. Aku akan dapat mengkondensasi fisik saya segera. Lu Wuchen berkata, aku tahu tempat dengan kolam dingin. Aku akan membawamu ke sana setelah kau membuat fisikmu. Terima kasih yang mulia. Dalam hati Yao Chen, ada lebih banyak gadis di sekitar His Grace atau yang mulia. Aku harus mengubah menjadi Chalcedonic Jade fisik segera. Hei, lihat, itu apa kau lihat? Su Qing Han pergi ke istana barusan. Ini sekarang kita di puncak Divine, samping pemukiman. Iya, aku iri. Sepertinya orang yang memenuhi kualifikasi untuk bertemu pangeran di sekte kita cuma Su Qing Han. Mereka berdua sendirian di kamar saat tengah malam. Sepertinya masa depannya udah pasti. Mendengar itu, dalam hati Suyu, aku belum sempat memegang tangannya. Tapi si Jalang beraninya merayu pangeran. Sialan. Lalu tiba-tiba, Suyu, ini aku. Suyu, kau di mana? Nona, aku pastikan aku tidak menggunakan kekuatan di menik. Percayalah, kau harus memberitahuku
Di mana kau mempelajarinya? Aku mendapatkannya dari orang sekarat. Su Qinghan membalas, cukup, kau masih bohong di saat begini. Yang kukatakan benar. Aku nggak yakin siapa orangnya. Tapi aku yakin kekuatan yang kau kultivasi baik-baik aja. Kau membohongiku. Kalau spekulasi pangeran benar, kau mengkultivasi kekuatan di Menik. Hah? Dia lagi. Gak ada yang bisa menilai siapa aku. Yang dia punya cuma latar belakang sebagai pangeran. Berapa tahun lagi kepala si sialan itu akan ada di tanganku. Kalau bukan karena ampunannya, kau udah mati. Tapi kau kasar dan gak tahu malu. Hah? Gak tahu malu. Berkat bajingan itu, aku ada di neraka ini. Nona, Anda harus melepaskanku. Aku bisa melawannya jika saatnya tiba. Su Qinghan membalas, Suyu, aku tahu hidupmu sulit karena status lahirmu dan kau benci keluarga kerajaan. Tapi pangeran nggak sama. Apa bedanya? Anda bicara begitu karena kau tidur dengannya semalam kan? Kau nggak ada harapan. Beberapa hal nggak bisa diperbaiki. Kau akan jatuh ke jalan demon kalau kau terus berlanjut. Jalang. Kau tidur kan dengan si pangeran sialan itu? Lu Chen, kau akan mati. Lalu si Suyu mengeluarkan sebuah gulungan dan muncul sebuah naga. Aku akan menukar 30 tahun hidupku denganmu untuk membunuh Lu Chen untukku. Benarkah? Kebencianku gak akan padam sampai dia mati. Tapi aku ingatkan, dia pangeran gunung dan istana laut. Anak kaisar, dia sangat kuat, gak ada hubungannya. So nagaku akan masuk ke tubuhnya dan membunuhnya dalam tidur. Sekarang, berikan umurmu. Dan Suyu memberikan 30 tahun umurnya. Lu Chen, hari ini kau akan mati. Lalu sekarang kita melihat nih, Lu Chen ada di istana Giok. Muncul naga yang tadi menyerang ke Lu Chen. Di kesadaran Lu Chen berkata, Suyu mengirimmu kan? Kau bisa menyadari keberadaanku. Tapi aku dewa kesadaran. Aku bisa membunuhmu dalam 1 detak jantung. Membunuhku. Ku beri kau kesempatan. Jadilah pasukanku dan ku ampuni kau. Kau yang minta ya. Lalu si naga menyerang Lu Chen. Menyedihkan. Lalu Lu Chen menggunakan skill tubuh suci naga Elden. Bangkit. Itu naga Elden. Naga bersisi kecil berani cari gara-gara. Kenapa ada aroma naga Elden padamu? Naga Elden menghilang sedekade yang lalu. Aku yakin kekuatan nagamu akan sangat enak. Jadilah bagian dari diriku sekarang. Ampuni aku. Aku bisa membantumu membunuh Suyu dan menggunakan skrip agung untuk berkultivasi dan mencarikanmu harta Emperor. Aku memberimu kesempatan. Tenaga meningkat, tubuh suci naga Elden. Hancurkan. Cuar. Kita melihat si naga langsung menyerang naga yang Elden, menyerang naga kiriman Suyu. Suyu, kau menyebabkan ini. Dan si naga pun mati. Sekarang kembali nih kita di puncak Divine di samping pemukiman. Apa mungkin naga bersisik Acheron mati? Gak mungkin. Mustahil. Itu peliharaan kerajaan Acheron. Apa mungkin bahkan nasib nggak membantuku? Di istana, ting, umur Suyu berkurang. Keberuntungan minus 100. Naga bersisik Acheron mati. Keberuntungan Suyu minus 100. Sisa keberuntungan 150. Bisa memakai instant kill. Tubuh suci naga Elden naik 15%. Dalam hati Lu Chen, aku belum main. Tapi kau udah kalah. Saatnya mengambil sisa keberuntungannya. Lalu setelah itu datang si penjaga bayangan. Si penjaga bayangan berkata, saya terlambat datang untuk melindungi. Mohon hukum saya yang mulia. Cuma Rakjel, sudah kubereskan. Naga bersisik itu di atas reinkarnasi level. Kemampuan yang mulia untuk menyingkirkannya sangat mengagumkan. Lu Chen berkata, naganya mati, tapi orang di belakangnya belum. Suruh Celestial Feather untuk memburunya. Baik, sekarang kita kembali lagi nih di luar puncak Divine, samping pemukiman. Yang mulai diserang, semuanya harus berkumpul di puncak utama. Siapapun yang berani sembunyi akan dihukum mati. Aku nggak bisa kesana dengan penampilan seperti ini. Apa seluruh usahaku bertahun-tahun sia-sia? Lalu tiba-tiba muncul sebuah alat atau ya alat sih, itu bukan gasing ya, bukan yoyo, bukan gasing. Ini alat teleportasi. Tentunya langit membantuku. Aku beruntung. Gak mungkin aku kalah. Seseorang berkata, apa yang harus kita lakukan ke Suyu? Seseorang merespon, kita harus menangkapnya. Si kampret berani lancang ke yang mulia. Dia mungkin membunuhnya. Dalam hati Suyu, mungkin ini bukan jebakan, cuma kematian yang menungguku di sini. Aku harus lari. Dan Suyu langsung menggunakan alatnya. Tapi saat dibuka, di mana Suyu? Dia kabur. Aroma darah yang mengalir. Ini cara teleportasi Shi Laozu. Sebarkan perintah berbencar untuk mencarinya. Kita nggak bisa membiarkannya kabur. Ting, keberuntungan Suyu kurang dari 100. Status anak beruntung telah dicabut. Opsi membunuh dibuka. Hadiah Divine Acheron manual. Dalam hati Lu Chen, saatnya menarik jala. Qinghan berkata, karena kebodohanku, Suyu menyerang yang mulia. Qinghan layak dihukum. Lu Chen berkata, hati orang sulit dibaca. Semuanya salah Suyu karena dia menyembunyikannya dengan baik. Yao Chen berkata, yang mulia, kami menemukan jejak Suyu. Kenapa alat teleportasi ini aneh? Menghabiskan banyak darah. Untungnya, aku punya Divine Acheron manual. Aku bisa pulih dan berdiri lagi. Aku Suyu bersumpah dalam hidup ini membuat Lu Chen untuk membuat Lu Chen berlutut padaku. Lalu tiba-tiba, Suyu, kau pikir kau bisa kabur, Tidak, aroma orang-orang level reincarnation.
rusak di saat seperti ini. Sepertinya seseorang melakukan sesuatu pada alat ini. Dan dengan cepat, Cinghan langsung memegang bajunya dan langsung membantingnya ke tanah. Kau benar-benar mewarisi kekuatan di menik Sueshi Laozu. Dan kau berani mencoba membunuh yang mulia. Sepertinya aku butuh bersih-bersih kali ini. Lalu seseorang berkata, bagaimana mungkin aku membuatmu membereskannya? Ternyata itu adalah Lu Chen. Lu Chen berkata, karena dia sangat ingin membunuhku, biarkan aku yang mengurusnya. Kalian semua bisa pergi. Sueshi Laozu. Apa? Aku nggak tahu itu. Pasti ada salah paham. Kau menggunakan kekuatan di menik untuk menyakiti Sushian kemarin. Dan sekarang kau menggunakan alat teleportasi Sushi Laozu untuk kabur. Apa kau masih cari alasan, hah? Suyu bertanya. Teleportasi darah. Dalam hati Suyu, alat teleportasi ini. Lu Chen, kau menggunakan alat teleportasi ini untuk menjebakku, hah? Gara-gara kau. Lu Chen berkata, jadi kau yang mau membunuhku dari awal. Kau bisa menyalahkan dirimu sendiri atas semua ini. Divine Ekron Manual, serahkan padaku. Oke guys, dikit ralat. Namanya tuh Divine Ekron Manual. Dari tadi penyebutannya beda, soalnya dari translatannya tuh agak aneh. Berubah-berubah, entah C-nya hilang, entah H-nya hilang. Jadi dari tadi Mimin nyebutnya Acheron, tapi ini muncul Ekron cara nyebutnya kalau bahasa Inggris. Jadi mulai sekarang Mimin panggil Divine Ekron Manual. Divine Ekron Manual, serahkan padaku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!